Kembali lagi bersama saya di sini. Kita masuk ke pelajaran yang terbaru. Apa terbarunya? Namanya adalah direct and indirect. Saya selalu terbalik ya dalam hal ini, indirect speech. Nah, apa Miss direct and indirect speech itu? Mungkin dalam pelajaran bahasa Indonesia kita sudah sering mendengar ini ya. Pertama Miss mau ambil dari ujung gitu ya. Ada kata speech. Speech Miss kalau yang sering aku ketahui, speech itu maksudnya adalah pidato Miss. Nah, bukan hanya itu, speech juga bisalah dia berartikan ujaran atau apa yang kita sampaikan. Atau dalam pelajaran bahasa Indonesia seringlah kita dengar dia dengan kalimat langsung dan kalimat. Nah, kalau ada kalimat langsung, ini langsung. Ada kata indirect, berarti kalimat tidak langsung. Oke. Biasanya dalam penyampaian kita kan kita sering melihat kalimat langsung. Biasanya dari mana kita tahu Miss kalimat langsung itu? Biasanya ada tanda petik seperti ini. Ya kan? Maka ada yang disampaikan dan ada tanda petiknya di sini begitu ya. Dalam beberapa hal ini sebelum disampaikan beberapa jenis kalimat yang bisa kita ubah menjadi kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung, sebelumnya Miss mau memperkenalkan yang dinamakan dengan reporting verbs ya. Namanya juga report berarti melaporkan. Berarti kata kerja melaporkan. Ada beberapa yang paling umum, biasanya ada kata say, ada kata tell, ada kata ask, ya kan? Kata si ini, diberitahu si ini, diminta si ini, atau ditanya si ini, begitu ya. Tapi ada juga beberapa yang membuat dia menjadi bentuk lampau, karena kejadiannya lampau gitu ya. Said, kemudian told, and then kalau kita ubah ini berarti menjadi ask, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa kalimat yang bisa kita kenali kalimat langsungnya menjadi kalimat tidak langsung. Kan penyampaian orang itu kadang-kadang berbeda-beda ya. Beda karakter, beda penyampaian begitu ya. Ada yang orang langsung menyampaikan bagaimana seseorang menyampaikannya langsung disampaikan seperti itu. Tapi ada orang melaporkannya secara tidak langsung, tapi maknanya sama ya. Jadi maknanya ini kedua-duanya sama. Yang membedakan adalah cara penyampaiannya. Bagaimana contohnya, Miss? Maka kita masuk ke contohnya. Yang pertama merupakan namanya adalah statement. Nah, statement berarti pernyataan. Kita bilang ya, pernyataan. Pernyataan itu ya apa yang kita sampaikan. Bagaimana ciri-cirinya statement itu, Miss? Biasanya kenali aja bahwa dia memiliki subjek ditambah predikat, begitu ya. Kemudian dibalik daripada itu subjek dan predikat itu maksudnya gimana, Miss? Dia itu bisa aja subjek ditambah verb atau bisa juga subjek ditambah auxiliary. Auxiliary nanti Miss buat di kolom deskripsi, begitu ya. Kemudian di sini biasanya kita akan mencampurkan dengan kata that yang artinya adalah bahwa. Nah, semakin penasaran, kita buat contoh kalimatnya. Miss buat kalimat langsungnya, membuatnya dengan tanda D. Contoh Miss buat seperti ini. Jenny told I am tired. Jenny told me I am tired. Pertanyaan saya, yang berkata aku lelah ini siapa? Aku atau Jenny? Jenny ya. Jenny sorry. Ya benar. Yang berkata aku lelah itu siapa? Jenny, ya kan? Meskipun Jenny memberitahu aku lelah, bukan berarti yang lelah itu si ini kan gitu kan? Yang lelah itu adalah si Jenny, begitu ya. Kita masuk ke indirectnya. Tadi kan yang lelah itu aku kan? Si Jenny kan? Maka ini kita ubah menjadi si Jenny. Jenny memberitahu aku bahwa dia lelah, begitu kan? Maka menjadi Jenny told me. Nah, ada kata that tadi kan? Hubungkan, maka menjadi told me that.
Aku. Aku itu siapa? Jenny. Apa kata gantinya? Kan gitu kan? Maka kita harus menggunakan personal pronounnya. Personal pronounnya atau kata ganti orangnya. I itu siapa? She. Udah? Nah, ada beberapa yang Miss beritahu bahwa semua dalam bentuk present itu diubah menjadi bentuk lampau di kalimat tidak langsung. Namanya juga udah pemberitahuan yang secara tidak langsung gitu ya. Maka am diubah menjadi apa? To be dalam bentuk lampau ada kata was. That she was tired. Contoh yang kedua. Miss buat di sini my mother says you must help me. Nah, ibuku berkata, kamu harus menolong aku. Aku ini siapa? Apakah saya yang diberitahunya atau siapa? Me ini adalah ibuku. You ini adalah saya, ya kan? Saya yang diberitahu si mama kan gitu kan? Maka di indirect menjadi bagaimana? Kita coba. Nah, ada beberapa yang mau Miss beritahu bahwa ketika reporting verbnya dia itu dalam bentuk present, ya, ketika reporting verbnya itu present, maka semua harus dalam keadaan sama. Ini tetap seperti ini tetap di sini, nggak usah diubah ke bentuk lampau. Akan tetapi kalau dia reporting verbnya dia lampau, ini told kan, itu kan pas. Maka dia apa yang dia laporkan juga harus menjadi bentuk lampau. Lihat, menjadi was, ya kan? Tapi di sini enggak. Ketika reporting verbnya dia present, say, tell, ask, maka semua harus dalam keadaan sama. Says tetap says, must help tetap must help. Maka menjadi my mother says, apa tadi di depannya? Ada pembantunya yaitu says that. Siapa you itu? You itu adalah saya. That I must help. Siapa yang harus kita bantu? Me ini siapa? Ibuku. Maka kata ganti ibuku dalam bentuk objek itu apa? Her, ya kan? That I must help her. Gampang, sejauh ini gampang. Kita masuk ke yang kedua. Kita masuk ke direct and indirect speech yang kedua. Yang kedua adalah namanya comment. Bukan komen maksudnya komentar, tapi ini comment ya. Comment maksudnya adalah perintah gitu ya. Yang mana perintah ini terbagi atas dua. Yang pertama dia yang positif, sudah. Kemudian yang kedua dia negatif. Maksudnya negatif itu maksudnya sifatnya negatif, Miss? Enggak. Maksudnya positif itu bagaimana? Biasanya kalau positif itu diawali oleh kata kerja. Dan kata kerjanya itu harus infinitif atau kata kerja dasar. Contoh, Miss bikin di sini looked. Atau mungkin Miss bikin di sini looking gitu ya. Yang mana infinitif di sini? Look. Ya kan? Nah, contohnya Miss bikin di sini direct gitu ya. Mom ask me Miss buat sini seperti ini. Ask me. Ini bentuk lampau ya. Mom ask me take the book. Ibuku memintaku ambil buku tersebut. Cara mengenalinya adalah lihat yang ini. Iya kan? Langsung lihat yang di tanda petiknya itu diawali oleh kata kerja infinitif. Maka itu merupakan perintah yang bentuk positif. Nah, di sini kalau dia yang positif, tanda bantunya, kalau tadi tanda bantunya dia statement itu menggunakan that, di sini pembantunya adalah kata to atau
untuk. Maka ibuku meminta aku untuk mengambil buku tersebut. Maka jadi gimana indirectnya? Ayo. Mom, dalam bentuk lampau, maka semua diubah menjadi bentuk lampau. Ask me to. Tadi kan Miss bilang semua dalam bentuk lampau, Miss. Tapi kalau dia udah ada kata to, maka di depannya harus infinitive. Maka harus menjadi to infinitive. Maka Mom asked me to take the book. Tanda petiknya, tanda serunya, semua dihilangkan menjadi sebuah pernyataan biasa. Sekarang kita masuk ke yang negatif. Kalau dia yang tadi positif ciri khasnya adalah kata kerja yang infinitif, menyuruh, maka ciri-ciri yang negatif itu menggunakan kata don't yang artinya adalah jangan. Ya. Contoh. Ira asked me don't come to my house again. Ira memintaku jangan datang ke rumahku lagi. Itu secara langsung atau indirect. Maka kita ubah yang ini. Don't come to my house again. Jadi yang kita ubah itu hanya bagian sini gitu ya. Bagian reportingnya enggak. Don't come to my house. Di sini kalau dia tadi pembantunya positif itu to, maka pembantunya di sini adalah not to. Dan kalau ada kata to, di depan juga harus infinitif gitu ya kan. Ira ask me. Nah, bantu dengan kata not to. Ketika udah ada kata not to, dia kan mau menggantikan si don't. Ini tidak usah ikut lagi. Maka Ira ask me not to. Udah ada kata to, maka ini jangan diubah ke lampau, maka tetap infinitif. Maka Ira ask me not to come to my house itu rumah siapa? Apakah aku atau Ira? Rumah si Ira kan? Maka kepemilikannya Ira itu apa? Her. Jadi Ira ask me not to come to her house again. Gampang ya. Kita masuk ke yang ketiga. 1, 2, 3. Yang ketiga namanya adalah question. Ya, yang pertama tadi namanya statement, kedua comment, ketiga question. Question itu dia terbagi atas 2 gitu ya. Yaitu apa, Miss? Yes, no question. Kemudian ada namanya WH question. Kita langsung bagi di sini ya. Di sini yes, no question. Namanya juga udah yes no question. Pertanyaan ya atau tidak. Maksudnya adalah pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak. Ciri-cirinya, ciri khasnya adalah di depannya pastilah auxiliary ditambah predikat. Ya. Apa aja auxiliary itu, Miss? Miss buat di kolom deskripsi. Tapi contohnya auxiliary itu paling umum itu Miss bikin aja ya. To be itu apa? Is, MR, was, were, atau mungkin do, does, did gitu ya. Kemudian kita ambil contoh yang yes no question. Miss buat di sini. Contoh. The boy asked John does Mary live here? Cara ngenalinya gimana, Miss? Tandanya lihat yang ini. Pokoknya kalau dia auxiliary di depannya, pastilah itu question. Question yang mana? Yang yes no question. Maka kita lihat untuk ubah ke indirectnya, dia reporting verbnya pas ya, maka semua harus diubah ke bentuk lampau. Jadi kita bergantung kepada reporting verbnya. Kalau reporting verbnya dia lampau, maka semua diubah ke bentuk lampau. Kalau dia reporting verbnya present, maka tidak ada yang boleh diubah gitu ya. Kita ubah. The boy asked. Gitu ya. Maka kalau tadi dia di komen itu ada kata to, ada kata not to, dia untuk membantunya,
yes no question itu dibantu oleh kata if atau whether. If itu jika, whether itu apakah. Apakah maksudnya bukan bertanya ya. Dia menyatakan begitu ya. The boy asked John. Kita boleh pakai if miss, boleh. Boy bertanya kepada John jika atau apakah. Apakah itu maksudnya nggak pertanyaan aku ya. The boy laki-laki itu bertanya kepada John, apakah Mary tinggal di sini? Maka kita coba pakai kata whether. Udah? Kalau udah ada kata whether, auxiliary-nya dihilangkan. Ya, maka ambil Mary. Ada kata kerja live di sini, ubah ke bentuk lampau, maka menjadi whether Mary lived here. Lagi, contoh berikutnya. Kami bertanya kepada mereka, akankah kalian pergi ke bioskop? Kami bertanya kepada mereka, akankah kalian pergi ke bioskop? Kalian ini siapa? Kami atau mereka? Mereka, gitu kan? Maka kami bertanya kepada mereka, apakah kalian mau ikut seperti itu ya? Bagaimana kita tahu itu yes no question miss diawali oleh auxiliary. Maka we ask them. Kita coba pakai kata if. Nah, you ini tadi siapa? You ini kan mereka. Maka dia kita ubah menjadi pernyataan begitu ya. Jadi semua pertanyaan ini, kan ini tadi question kan gitu ya. Semua kita ubah menjadi pernyataan. Ambil you. You, sudah. Yang bisa dihilangkan itu hanyalah do, does, did. Selain daripada itu nggak boleh diubah. Maka we ask them if you. Will ini diubah ke bentuk lampau, maka menjadi if you would. Sorry, bukan you miss. Disampaikan kepada siapa tadi you ini? You ini adalah mereka. If they would go. Nah, kalau ada ini modals auxiliary, nanti miss buat di kolom deskripsi, di depannya harus infinitive gitu ya. Go to the movie. Tanda tanyanya dihilangkan. Oke, mantap. Kita masuk ke yang terakhir ya. Yang terakhir adalah masih dalam bagian question. Yang kedua yaitu apa tadi? Ada namanya WH question. Mungkin kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia kita katakanlah dia sebagai 5W tambah 1H seperti itu ya. Artinya adalah pertanyaan yang berawalan WH. Contohnya WH question itu apa? Contohnya WH question itu ada kata what atau apa, where atau di mana, why atau mengapa, which atau yang mana, when atau kapan, apalagi how atau bagaimana. Jadi WH question ini adalah satu-satunya tidak butuh bantuan. Kalau tadi statement itu butuh kata that, kemudian dia kalau comment butuh kata to dan not to, kemudian yang yes no question itu butuh kata if dan whether. Di sini kita nggak perlu itu. Akan tetapi semua pertanyaan kita ubah menjadi pernyataan. Kita buat contohnya ya. Direct speech. John asked Lika, why do you get angry? Nampak nggak? Angry with me. Tadi ada tanda petik ya, kita taruh di sini lagi nakku. John bertanya kepada Lika, kenapa kamu marah kepadaku? Gitu ya. Jadi kita nggak perlu bantuan. Ya, tapi semua pertanyaan kita ubah menjadi pernyataan. Lalu lihat ini reporting verbnya. Reporting verbnya lampau ya. Maka semua diubah menjadi
lampau. Maka di indirectnya, bisa ambil agak jauhan di sini ya, biar muat. Ambil. John ask Lika. John bertanya pada Lika. Udah. Ambil tanda pasti tanda petik kah? Enggak, Miss. Ambil aja why-nya, enggak ada yang perlu dihilangkan, maka menjadi why. Udah menjadi pertanyaan ya kan? WH question itu kan begini dia, lihat nak. WH question itu kan biasanya WH question gini ya, tanda petik WH tambah auxiliary gitu umumnya. Tambah subject. Kemudian bla 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 tanda tanya gitu kan. Tapi ketika kita ubah menjadi ke indirect, dia menjadi begini. WH ditambah subjeknya terlebih dulu. Subjek ditambah auxiliary-nya diubah ke bentuk lampau. Kalau enggak, itu khusus untuk dudas gitu kan. Tapi kalau enggak ada dudas, kata kerjanya diubah menjadi lampau gitu ya. Dan hilangkan tanda tanyanya. Maka contoh seperti ini. Ada kata do ya. Maka John ask Lika why. Ambil you. Tadi kan Miss bilang kalau do does did itu dihilangkan kan? Dihilangkan. Maka get diubah menjadi lampau. Why you got. Pertanyaan saya, you itu siapa? John bertanya kepada Lika, kenapa kamu marah kepadaku? Kamu itu adalah si Lika. Maka why. Apa personal pronounnya you itu? Menjadi why she got angry with. Ada kata me di sini kan? Me ini siapa? Lika atau John? Ya, John. Berarti with him. John bertanya kepada Lika, kenapa dia marah kepadanya? Oke. Contoh terakhir lah kita bikin ya. Contoh yang terakhir. I asked him. When did you get back from your trip? Aku bertanya kepadanya, kapan kamu kembali dari your trip, dari perjalananmu? Maka menjadi indirect speech-nya. I asked him. Hilangkan tanda petiknya. When. Kalau dia dudas did, hilangkan. Ambil you-nya. When. You ini siapa? Him. It's kebiasaan kan? When he. When he. Ini did-nya dihilangkan, maka get menjadi lampau. He got back from your trip. Your ini siapa? You tadi kan? You ini siapa? Dia. Kepemilikannya dia apa? His. From his trip. Kayaknya saya butuh satu contoh lagi ya. Satu contoh lagi. He asked me, how will you go there? Dia bertanya kepadaku, kapankah kamu akan pergi ke sana? Ya, maka kenal auxiliary-nya. Ini ada kata will ya. Dari mana kita tahu itu WH question, Miss? Lihat ini yang setelah tanda petik ada WH question ya kan? How? Ambil indirect-nya ya. He asked me. Dia bertanya kepadaku, bagaimana? Jadi you ini siapa? Aku kan? Bagaimana aku bisa pergi ke sana? Ya. He asked me how. Ini kan auxiliary, ini subject. Itu kan di kalimat tanya. Maka di kalimat pernyataan dia menjadi how. You ini siapa? Aku. How I will menjadi lampau. Ya, tadi kan Miss bilang hanya do does did yang harus dihilangkan. Selain daripada itu jangan dihilangkan. Ini ubah ke bentuk lampau, maka menjadi how I would go. Kalau ada there itu kan di sana. Jadi itu juga diubah. No. There tetap juga ternyata ya. Sorry. He asked me how I would go there. Nah, hampir seperti itu dia semuanya ya.
semua yang langsung kita harus perhatikan keterhubungan subjek dengan ini. Jadi kita kalau mau dibilang cara ngenalinnya gimana sih Miss? Kalau dia pernyataan, langsung lihat yang di tanda petiknya itu, kalau dia udah diawali oleh subjek, maka dia merupakan statement. Kemudian di kalimat perintah, cara ngenalinnya gimana Miss? Langsung lihat yang di tanda petik, kalau dia diawali kata kerja, berarti dia adalah perintah. Perintah yang positif. Kalau dia yang di samping tanda petik itu adalah don't, maka itu adalah perintah dalam bentuk negatif, gitu ya. Lanjut ke pertanyaan, question. Langsung lihat yang di tanda petik. Kalau dia udah diawali oleh auxiliary, gitu ya, berarti dia merupakan pertanyaan yes no question. Tapi kalau sekiranya yang di samping tanda petik itu adalah WH question, maka itu pertanyaan dalam bentuk WH question. Saya kira sekian sampai sini. Sangat panjang, tapi ini adalah pelajaran yang mudah sejauh ini ya. Thank you so much.